Kita doa itu adalah satu perintah dari Nabi, perintah dari Ilahi Rabbi. Nek Gusti Allah ngendikan itu ud'uni astajib lakum. Jaluo nang aku tak kei. Sampai begitu kan, ditantang kita ini oleh Allah dalam Al-Qur'an itu. Mintalah engkau kepadaku, aku akan mengabulkan permintaanmu. Dan kewajiban kita juga termasuk saling berdoa, mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan termasuk kita yang sama hidup pun juga begitu. Juga sama kita untuk saling berdoa dan mendoakan. Ada teman kita yang sakit itu tentu banyak, mungkin saudara, mungkin sanak kerabat, mungkin teman dekat. Seperti yang kemarin saya sempat menjenguk teman dekat itu, yang dulu pernah jadi kepala sekolah juga di Mojagung itu. Sampai sekarang belum siuman, jadi masih tilem sare gitu. Jadi Pak Jalani itu sampai begitu. Itu padahal sudah lebih dari 2 minggu, kayak wong turu gitu. Jadi itu. Terus bagaimana Pak? Ya namanya tidur, yang menidurkan ya Ilahi Rabbi. Ya setelah saya sholat Jumat di Masjid Royan, ngimami di sana itu, terus kemudian ada orang itu yang memberitahu. Karena hari Kamisnya itu saya juga ke rumah sakit, jenguk putranya Pak Dayat itu. Setelah operasi jantung itu, lalu kemudian kok di Surabaya itu, waktu di Surabaya itu, terus pun penak digo mantuk. Kok ternyata saya ke rumah itu, kata ibunya, Pak Qadir sak mangken iki mlebet rumah sakit malih. Ten pun di ten gene RSUD Jombang. Kulo langsung mriku hari Kamisnya itu. Beneran masih sang tak goleki tempatnya Pak Jalani itu. Ternyata nggak ketemu yang Pak Jalani itu. Yang ketemu itu putranya Pak Dayat itu. Enak yang putranya Pak Dayat nih, penak atau pun alhamdulillah Pak Qadir sudah penak. Nah, pun penak hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Nah, ini sing putra Pak Dayat ini pun mantuk. Begitu pulang, terus wau injing niku saya ini dapat kabar lagi. Dapat kabar Pak minta doanya. Bulik saya gitu ya. Pak Qadir minta doanya. Ini namanya ini kan Alfian. Itu koma Pak. Masuk. Jadi sudah akhirnya kemudian dirujuk lagi ke rumah sakit. Ini gue ya injing wau namanya. Terus kalau injing wau itu dengan MBS. Lalu kemudian enten kalimat malih, Pak minta doanya. Ini tidak sadarkan diri. Pun saking MBS ini kan lebih mantuk, kait lelehan. Ternyata enten bel telepon, enten ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Putranya masih 1, jadi masih baru menikah punya putra 1 nih. Niku rumen nggih. Sing ngejak mulang ten Mojagung nggih kula rumen ya. Nah, jadi itu. Pas waktu papanya masih enten rumen, pun sakit-sakitan tapi. Nah, jadi ati niki nggih mantun niki langsung takziah, saniki jenazah tasik ten ngene. Griya sakit. Tasik darengan paling ngen sonten. Nah, pas kula badhe bidal niki wau. Dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini seperti itulah ibu-ibu jamaah yang namanya ayat yang saya bacakan tadi itu
Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tiap-tiap umat kita nanti juga pasti itu akan menemui yang namanya ajal. Kapan tibanya itu misteri ilahi Rabbi, tidak ada yang mengetahui. Nah, terus kemudian itu hari Kamis yang lalu. Jumat mergo kula mboten kepanggih Pak Jarani niku. Mantun sholat tengene Royan, Masjid Royan. Enten jamaah niku sing menghampiri kula. Pun mantun badhe mantuk kula pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, manggil kula niku Ustaz. Ustaz, pun pirsa Pak Jalani sampun saged dipun jenguk. Alhamdulillah. Di mana? Di Pandawa. Di VIP. Asalnya tenggene ruang ICU. Ternyata sudah sekarang ada di ruangan di Pandawa, di VIP 11, nomor 11. Pun langsung kula mriku sama takmirnya, kali takmir Masjid Royan. Kalau tingali langsung masuk niku ternyata masih tidur. Loh, kok masih tilem? Keluarganya sing ngetangleti putrane. Mas, bapak ini gini. Nggih Pak Otur. Jadi ngoten sari ya. Ini mulai dulu itu. Nggih Pak. Ini tidur ya Pak. Kata dokter apa? Niku awal-awal padahal apa? Pas istrinya setelah itu kemudian datang. Namanya Bu Ulufahim. Nek kalian pulang pun biasa. Pak Qadir niku awalnya niku ngeten Pak. Jadi jam 3 niku biasanya kan bangun Pak Jalani. Wong Isa niku sik ngimami Pak. Jadi Isa ini sik ngimami. Manten-manten jam 3 niku biasanya mesti nggugah kula utawa kula nggugah dhek. Lah niku pas kula gugah jam 3 gak tangi-tangi wong iki. Biasanya mesti padahal disiki kadang-kadang sering disiki Pak Jalani niku Pak. Kok mboten bangun. Kula bangunaken mendel mawon terus akhirnya kula niki salat piyambak. Cik salat tahajud niku. Manten-manten baru subuh kok sampai subuh. Baru subuh kula bangunkan itu ternyata juga enggak bangun. Baru niku kula hoyak-hoyak ngeten Pak. Ayo sembahyang Pak, salat Pak. Niku terus terdengar satu kata itu suara isa muni ngeten, sikilku gak kena. Nah, sikilku gak kena. Ampun, gak kena diangkat gampangannya. Nah, akhirnya terus dibeluonyoi kali. Wes penak ya apa Pak? Anget. Pun satu kata tok. Manten niku Pak Qadir. Ayo sembahyang Pak, salat sik. Pun mboten saged ngomong. Yo Pak. Itulah kata dokter karena adiknya itu namanya Dokter Agung. Bapak Ibu kalau tahu di Jombang itu ada Dokter Agung, itu adiknya Bu Jailani. Nah itu. Itulah Mbak, stroke katanya. Nah, tidak bisa ngomong. Sudah. Yo mulai itu. Terus kemudian sampai seperti orang tidur gitu. Akhirnya kemudian sudah cepat bawa ke UGD, masuk UGD, CT scan. CT scan itu ternyata semuanya itu bagus, jantung normal, semua normal, kecuali ada di paru-paru itu ada air, jadi banyune. Itu yang menyebabkan itu. Terus kemudian yang kedua, saluran pernafasan terganggu. Tidak bisa bernafas dari ini. Nah, harus lewat ini. Nah, sampai itulah kemudian dioperasi. Sampai akhirnya kemudian jadi bernafasnya itu lewat ini, tenggorokan ini. Tidak bisa bicara sampai tertidur sampai hari ini. Tidak bisa berubah sampai itu hampir sudah 3 mingguan ini. Pun 3 minggu. Subhanallah. Itulah. Nah, jadi kan mungkin tanglet gimana Pak dengan makannya? Nek mangannya gampang dokter semerap. Jadi dikasih yang namanya suapan itu melalui yang. Jadi minumnya susu.
diambilkan itu. Pakai selang. Nah, niku. Terus pundi Pak salate? Nah, itulah ibu-ibu jamaah sekalian. Ngeten nek umpamane salat, umpamane tanya kita tentang syariat itu. Orang itu tidak akan terkena beban dari 3 hal. Rufi al-qalamu an salasin. Jadi orang itu tidak akan terkena perintah kewajiban dari 3 orang. 1 an salasin. 1 itu adalah anin naimi hatta yastaiqido. Nah, jadi niku kata hadis Nabi itu. Orang yang tidur sampai kemudian dia bangun. Jadi ono-ono wong turu temenan tapi mboten kok turu melek-alek ayam mboten. Turu temenan. Atau tidur yang karena memang yang menidurkan itu ya ilahi Rabbi seperti Pak Jalani tadi itu. Ya itu. Jadi tidur hatta istaiqido sampai kemudian dia ini bangun. Contohnya kayak sinten ten gene Quran niku enten surat namipun surat ke-18 yaitu surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi niku enten ayat niku wa taksabhum aiqadhu wa hum rukud. Wa nuqallibum datal yamini wa datas simali wa kalbum basitun dira'ahi bil wasid lawitala ta'alaim lawallaita minhum firara walamulita minhum ru'ba. Nah, mereka menyangka bahwa mereka itu adalah tidur wahum rukudun. Padahal mereka ini ya memang tilem, jadi tidur yang sungguhnya. Sampai berapa lama itu Pak? Lamanya itu sampai 300 tahun ditambah 9 tahun. Itu Pak tenggene Quran itu enten surat ke-18 di ayat 25. Ini kan enten ayat ini. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Quran itu. Walabisu dan mereka ini tinggal fi kahfihim dalam gua itu tidur salasa mi'atin. Salasan itu artinya kan 3, mi'atun itu 100 berarti 300. Wasdadu ditambah lagi oleh Allah itu tis'a. Tis'un itu maknanya berapa? 9. Jadi 300 punjul 9 tahun tidur. Nah, bagaimana Pak dengan makannya? Allah alam itu. Tapi kan kekuasaan ilahi Rabbi, Allah itu maha kuasa kan, tapi hidup, masih hidup. Padahal dia ini tidur di dalam gua itu sampai 309 tahun. Nah, yakin percaya dengan itu kita Al-Quran. Wa tahsabuhum aiqadhan wa hum rukud. Nah, kira mereka ini tidur. Terus kemudian apa? Wanuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas simal. Wanuqallibuhum bolak-balik ngeten. Wanuqallibuhum kadang-kadang miring ke kanan, kadang-kadang miring ke kiri. Nah, miring ke kanan, miring ke kiri, ya itu. Tapi hidup sampai sekian tahun itu kuasanya Gusti Allah. Nah, termasuk ini. Makanya yang kembali ke saya ceritakan kepada Pak Jelani itu. Dokter Agung itu bilang, dokter kata Bu Jelani, terus kula niki Pak takok pengen adik kula. Sing tak siap nang kok apa? Nek umpamane kok iso mulih, kok mulih. Mbak, tolong nanti di rumah sampean siapno kasur itu kasur yang berudara. Nah, kasur berudara niku maknane sing kasur sing mentul-mentul niki lho. Nah, jadi itu. Mentul-mentul nih. Hati mungkin apa pas kayak turun niku enten Kenapa? Karena nggak bisa begini. Nah, niku Qur'annya kan Nabi wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas simal. Kadang-kadang miring ke kanan, kadang-kadang miring kiri. Hebatnya kan begitu. Kenapa begitu? Kalau orang itu kalau nggak bisa begini,
Ini mungkin mungkin ini kalah, lecet. Lama-lama orang itu kalau tidur coba kan, itu kan panas. Jadi kan kalau panjenengan coba kan sare ini ya Pak. Dengan pirsa anak kecil itu ya Pak. Kalau misalnya tidur mulai kan sampai ngelepak. Sosok rutuh. Nah, sampai itu. Hebatnya Al-Qur'an itu. Wa nuqallibuhum datal yamin wa datas simal. Jadi nek gak iso ngoten niku meneng blek ngoten iki. Ada solusinya, diberikan kasur itu kasur yang mentul-mentul. Niku dipumpo kan. Nah, jadi itu biar ada udaranya. Nah, niku. Atau kadang-kadang air ya. Iya, kayak ada airnya padahal enggak. Kalau nggak ada Pak Lek niku kagungan ibu. Ibunya itu ada di Tulungagung. Niku 3 tahun. Kula semerap ya Mbak, kula nanti mriko soalnya. Tapi sekarang sudah wafat itu. Kula semerap ya Mbak. Jadi 3 tahun itu bertahan 3 tahun coba. Turut tok nih. Tidur itu sampai 3 tahun lebih pokoknya. Tapi usianya yaitu usianya sampai 100 lebih pokoknya. Waktu 100 lebih. Kuasaan Gusti Allah. Jadi ada orang kan begitu itu. Ya, yakin percaya kan. Tapi tetap malaikat Israel itu akan menghadiri dan mendatangi. Pasti nanti akan. Ya jangankan begitu. Walaupun dengan tidur begitu sampai berapa lama kita juga tidak mengetahuinya. Sama dengan kita ini juga begitu. Kita tidak mengetahuinya kapan ajal itu akan tiba. Tapi yakin dan percaya kata dalam Al-Quran itu walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ingat tiap-tiap umat ini pasti akan menemui akhir kehidupannya. Ajal akan tiba. Kapan Pak itu? Itu adalah misteri ilahi Rabbi. Jadi intinya hari ini ibu-ibu jamaah sekalian, kita ini ya masih bisa mandi sendiri. Nanti suatu saat kitanya akan dimandikan oleh orang lain. Hari ini kita ini masih bisa berpakaian sendiri. Nanti suatu saat kitanya akan digantikan dengan dipakaikan dengan kain kafan. Yakin percaya kita dengan itu. Hari ini kita ini masih bisa sholat berjamaah. Nanti suatu saat kita ini akan digantikan dengan sholat yang namanya sholat jenazah. Nah, begitu. Jadi ini kita ini masih bisa jalan-jalan sana kemari. Suatu saat nanti kita ini juga akan digotong itu orang banyak. Lalu kemudian akan diperjalankan kita ini ke sebuah tempat yang namanya alam barzah. Quran yang ngendikan begitu itu. Jadi itu wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ingatlah bahwa di belakang kita ini sedang menanti bahwa kita nanti akan ditempatkan di satu alam yang namanya alam barzah. Orang mengatakan itu adalah alam kubur. Qur'annya barzakhun atau juga kobrun, itu ada kedua-duanya. Maknanya barzah itu adalah sekat tameng yang sangat kuat dan sangat tinggi dan tidak mungkin kita ini akan bisa kembali lagi. Ibaratnya kalau misalnya ada sekat yang sangat tinggi begitu itu, kita ini dari sini mau ke sini tidak mungkin akan bisa. Sekatnya akan luar biasa kuatnya dan itulah tidak mungkin akan bisa kembali. Jadi kalau misalnya ini dunia ini adalah alam barzah, maka yang sudah ada di alam barzah ini tidak mungkin akan bisa kembali lagi ke dunia. Itu. Jadi yakin dan percaya dengan itu namanya alam barzah. Kapan Pak kita ke sana? Itu adalah misteri ilahi Rabbi. Kenapa Gusti Allah itu kok kemudian merahasiakan kita ini wafat itu? Orang tidak akan mengetahui, tapi kalau tanda-tandanya memang ada tanda-tandanya. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu nanti pasti akan merasakan yang namanya mati, al-maut. Kenapa kok merasakan? Karena kita nanti juga akan dihidupkan kembali.
Mulane ngrasakno. Cara ngrasakno ngono umpamane ana kolok sak mangkok ngoten dirasakno. Dincipi, mulane ngincipi. Kelegen apa cek kurang legi, dincipi sak sendok ngincipi. Nah, kan jek akeh karene. Nah, kok mari ditutupno, akan ketemu lagi itu. Ibu-ibu kalau misalnya masak kasinan apa kurang asin dincipi, ngincipi. Tapi karene kan jek akeh ngincipi, paling-paling kan titik tok kan. Nah, nanti juga akan dihidupkan kembali masalahnya. Itulah yakin dan percaya kita dengan begitu. Nah, karena itu kita kenapa kok dirahasiakan? Karena supaya kita ini sama-sama mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Seperti kita ini juga kan. Ini kan adalah persiapan kita untuk menghadapi sebuah kematian supaya kita dapat bekal. Coba kata Nabi apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa orang ini yang berangkat dari rumah menuju satu tempat ini untuk tidak ada lain tujuannya mencari ilmu itu kecuali Allah ini akan memberikan jalan kemudahan baginya ini untuk menuju surga. Dan coba kan berarti apa? Bekal yang kita cari. Jadi gerak langkah kita itu pun juga akan diperhatikan. Makanya kata dalam Al-Quran setelah Allah ngendikan innal mautal ladzi tafirruna kullu nafsin da'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan kematian. Kenapa kok ada kematian? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Satu, Gusti Allah nanti itu akan memberikan ujur. Ujur itu maknanya pahala, ganjaran. Dan Allah tidak menyebut ajrun satu pahala, tapi dengan menggunakan kalimat jamak, berarti akeh. Sing dilampahi, sing dilakoni awak dhewe niku kan kathah. Jadi ajrun ujurun. Jadi pahala. Kita ini punya pahala apa saja. Allah tidak akan lupa dengan itu. Apa yang kita lakukan mesti akan diberikan. Yakin dan percaya. Dan itu nanti kalau sudah wafat, nah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna. Makanya tidak usah khawatir kita ini. Tidak, alaikum kata Nabi, alaikum minal a'mali ma tutikun. Selagi sira ini sik kuat, banyak-banyak beramal kebaikan-kebajikan, beramilus sholihat. Matutikun. Innallaha la yamallullahu ta'ala hatta tamallu. Karena sungguhnya Allah itu tidak akan bosan untuk memberikan pahala kepada kalian. Ujur tadi itu. Nah, kenapa kok ada mati? Jadi satu, Allah akan menyempurnakan, akan memberikan balasan kepada kita ini, pahala-pahala itu akan diberikan. Yang kedua, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Niku maknanya siapa orang itu, Gusti Allah akan menentukan nanti orang itu. Orang nanti akan divonis oleh Allah itu masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Faman zuhzika 'anil nar, siapa orang yang diselamatkan dari siksa api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, kata Allah itu, faqad faza yafuzu fauzan. Artinya apa? Orang inilah yang akan menjadi orang beruntung dan bahagia. Jadi syaratnya kudu mati dhisik. Nah, jadi kalau kita ini akan masuk ke dalam surga, yaitu syaratnya kudu mati dhisik. Mulane mulai mati mau coba orang itu ketika akan wafat mawon, itu kan macam-macam. Mulane enten istilah husnul khotimah, enten su'ul khotimah. Husnul khotimah ini yang kita cari ketika di dunia ini. Dan itu luar biasa kata Allah dalam Al-Quran di surat ke-6 itu, di ayat 35 itu, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Itu masih di dunia.
Jadi ketika malaikat Israel itu masih akan mencabut nyawanya, itu sudah menghampiri. Ketika akan mencabut ini, alladzina tatawaffahum, mereka ini thayyibin, kalau dalam kondisi yang bagus, wong niku nek umpan api amale akeh, iman, Islam, amal kebaikannya pun juga banyak. Cara gampang ini celengane pun kata, bekalnya sudah banyak, amal kebaikan kebajikannya, amilus sholihahnya banyak. Tidak usah khawatir itu. Justru malah tertawa orang. Tatawaffa humul malaikat thayyibin. Itu sudah ketika dicabut ini kemudian diperlihatkan dulu ucapan selamat kan. Quran yang ngendikan, malaikat bilang selamat ya. Selamat buat, salamun alaikum. Kamu nanti itu udkhulul jannata, akan dimasukkan oleh ke dalam surganya itu. Coba kan, yang ditinggalkan ini dalam kondisi menangis, tapi dia ini yang meninggal dalam kondisi tertawa. Itulah kalau orang itu husnul khotimah. Coba, luar biasa. Al-Quran itu mengajarkan kepada kita ini. Makanya kenapa kita ini kalau mau tidur disuruh untuk mempersiapkan diri itu, misalnya disuruh untuk ida awaita ila firasika falyatawaddu wudu'aka lis-shalah. Jika engkau ini mau ke tempat tidur, hendaklah engkau ini ambil air wudu seperti engkau ini akan melaksanakan sholat. Nah, itu salah satu di antaranya. Setelah itu kemudian tidur miring ke kanan, lalu kemudian engkau ini membaca doa yang paling tidak itu, yaitu Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika rohbatan wa rohbatan lamal ja'a wa laman jaminka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyuka alladzi arsalta. Itu kata hadis Nabi, in mitta fi lailatika mitta alal fitrah. Coba kan, itu kan sebuah persiapan. Nah, kita cari ketika di dunia ini dengan ikhtiar apa? Sirone apan kateni turu wudu. Coba terus mari ngono turu miring ke kanan, mari ngono ndonga. Coba ternyata kemudian setelah berdoa ada kalimat ini, in mita filalitika mita al fitrah. Nah, apa malaikat Israel itu mencabut nyawamu, matimu itu wafatmu dalam kondisi suci kamu. Nah, orang yang wafatnya suci kata Allah dalam Al-Quran tadi itu surat ke-6 tadi itu 36, alladzina tatawaffahumul malaikat. Malaikat ini akan menghadiri mengucapkan selamat ya buat engkau. Nah, siapa yang bisa menjaga kalau kita ini coba seperti yang saya ceritakan tadi itu, seperti Pak Jalan tadi itu, sampai sekarang tidur terus, tidak tahu kita. Nah, jadi itu. Jadi sakjane pun enten. Jadi konsepnya tenggene hadis maupun Quran itu ternyata ada semuanya. Persiapan orang ini ketika menghadapi akan kematian dan pingin mati dalam kondisi yang husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, itu kan kita cari. Terus kemudian yang kedua, banyak orang itu baca Sayyidul Istighfar. Nyoba Sayyidul Istighfar. Itu pun juga begitu. Sore atau sore hari dan pagi hari. Sore hari itu mungkin ada yang bilang setelah sholat asar begini nih, atau setelah sholat maghrib. Karena berkaitan dengan hadis nanti berikutnya itu. Atau kalau pagi hari setelah sholat subuh. Yaitu baca apa? Baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaq. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ah, coba kan. Kan mau cetok kan. Jadi baca saja kan. Dibaca itu setelah sholat asar atau setelah sholat maghrib. Nah, siapa orang itu yang pada malam harinya kok ternyata kemudian didatangi oleh malaikat Israel itu mencabut nyawa kita ini, maka orang itu akan dijamin masuk ke dalam surga. Juga kan, itu kan salah satu di antara ikhtiar kita. Jadi usaha kita supaya kita nanti di akhir kehidupan kita itu ya di akhir hayat yang husnul khotimah. Itu jadi menggunakan itu. Ini konsepnya dari Nabi. Nah, siapa orang ini yang membaca
pada pagi hari itu. Nah, kata hadis itu, baca Sayyidul Istighfar di pagi hari itu. Kok ternyata kemudian di siang harinya ini kita ini meninggal dunia. Nah, didatangi malaikat Israel kepada kita. Maka orang ini akan wafatnya dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Jadi itulah. Jadi kenapa kok dirahasiakan? Ya karena memang supaya kita ini banyak untuk siap mempersiapkan diri membawa bekal yang sebanyak-banyaknya. Jadi sejak 120 hari yang lalu, ketika kita ini dalam perut kandungan ibu kita, itu kita ini sudah ditentukan, ditulis oleh malaikat itu bikat birizkihi wa ajalihi. Nah coba kan, ini kalimat ini ditulis kan. Kalau si A itu nanti usianya sampai 100 tahun. Kalau ini nanti si B itu usianya 40 tahun. Itu sudah. Kok sekarang, nah putranya Pak Dayat itu yang sekarang wafat itu kemarin itu baru 32 kalau tidak salah. 32 tahun, tas rabi, mari rabi. Bahkan dulu itu mau saya jodohkan orang dari Mojo Agung dulu. Terus malih mboten cocok. Nah, kula jak ten ngene enten kanca kepala sekolah omahe ngoro niku. Niku kula dipeseni soalé. Kula jak niku. Sampai saya jak waktu di Joko, sampai ini ganteng kok guru sing duwe. Malah aku, nah, ten pundi Pak? Tak kenal no, sampai ngoten. Saya kenalkan kula jak ngene. Sok weneng kunan. Nah, jadi calon niku seneng. Tak gathukno niku. Arek sing wedok niku anake lulusan bengi gontor. Tapi dereng enten sing enggak ada, akhirnya ngomong-ngomong, Pak Khotir pesen aku Pak bekne ono. Oh iya ono, kemenan. Kula betakno mriko. Masyaallah. Jadi itu dulu. Masyaallah. Ya namanya jodoh begitu itu ya kalau memang Allah belum menjodohkan ya memang juga repot. Iya. Kita ini kan ikhtiar. Ikhtiar. Namanya jodoh itu ya seperti itu. Iya, kadang-kadang itu kan ada orang itu ya kemudian pas saya di kantor itu ono enten guru, kata ayu pisan. Langsung kula celuk nih, Mbak. Lenggo sik. Kula takoki langsung, sampean langsung duwe ta guru? Dereng, Pak. Temen ta. Mosok ayu ning ngene guru sing duwe, sampe gak bijuk ya aku. Saestu dereng, Pak. Coba. Sampean gelem. Tak golekno. Nggih purun mawon Pak jenengan. Purun mawon Pak. Nek tapi ki sampean sarjana. Tapi gak sarjana lho Mbak. Mboten napa-napa Pak, pokoke sing penting niku lak mboten ngidelok sarjanae. Nyambut wis tapi wis nyambut gawe Mbak. Nah, nek digathukno ngene kan anu. Akhirnya kula kenalaken lho, ternyata cocok ya. Yo Pak. Sampai bapaknya itu merindukan. Ya Mbak, kapan-kapan saya akan datang ke Bapak. Ya. Kalau jak menika niku tiba bapak niku pun ngenteni, Pak Khodir iku jarene kok rene-rene aja Pak kan. Sampai begitu. Jadi itu. Subhanallah. Tangglet niku. Masyaallah iya. Iya Mbak, saya masih belum sempat ngajak ke sana terus areke sing kula jak mriku niku tasik tenggene Surabaya soalnya posisine. Jadi itu ndak pernah pulang. Akhirnya kula jak. Pas kula bel, "Hei, mulia." Engkau mari Isa pas Ramadan mari aku ngimami tenggene masjid Pak Fikri nih bitai mari sholat taraweh engkau melok taraweh ambek aku nanggone masjid Bito mari tak jak nang Mojagung pun kalau gathuk aku lu ternyata coba itu juga menjadi jodoh kenalan pun langsung cepet-cepet minta dicepet-cepet nah seperti itu itulah namanya jodoh Pak. Jadi ini semuanya juga apa bikat birizkihi dan tulis itu rezekinya termasuk jodohnya tadi itu kan masuk pada rezeki yaitu Allah yang menentukan segala-galanya makanya kita ini yakin dan percaya bahwa sejak 120 hari kok 120 Pak iya 120 itu kan sama dengan 4 bulan nah jadi mulanya janin niku Bapak Ibu-ibu
Jadi janin itu dalam perut kandungan ibu kita, termasuk kita dulu kan pernah di dalamnya. Nah, termasuk dalam kandungan ibu kita. Atau mungkin ibu-ibu yang pernah hamil ini juga begitu kan. Jadi ketika anak ini dalam kandungan, itu mah sudah ditulis seperti itu. Mulai termasuk ditulis rezekinya, jodohnya, ajalnya itu termasuk. Bikat bi rizki, bikat bi wa ajalihi. Ditulis, sudah ada ketentuan. Maka tidak usah kemudian kita ini ya kalau sudah titi wancine, ya sudah kita ini meninggalkan alam fana, ya sudah diikhlaskan. Iya. Mulane nek apan enten yang sedo kok sampai Nabi itu sampai menghentikan begini. Ketika bertanya kepada malaikat itu, engkau telah mencabut nyawa hambaku. Qalu na'am, nggih Gusti. Kaifa wajadta? Bagaimana ketika dicabut nyawa? Dia ini berkata, hamidaka wastarja'a. Ini kalimat coba, hamidaka wastarja'a. Hamidaka ini maknanya apa? Memuji. Memuji itu kan berarti apa? Kalimat apa? Alhamdulillah. Hamidaka itu kan memuji, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Loh. Terus kemudian wastarja'a, membaca istirja. Istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu aslinya niku-niku. Hadisnya itu. Nabi itu. Akhirnya kemudian Allah apa? Kalau begitu, karena dia ini mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kan ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala, ini bukan miliknya dan miliknya sementara, lalu kemudian kembali kepada ilahi rabbi. Oleh karena itu bana itu bunia baitan fil jannah. Bangunkan rumah yang mewah di dalam surga. Coba kan. Nah, subhanallah. Itu. Jadi rumahnya kan ditinggalkan. Makanya rumahnya kan ditinggalkan. Wabdilhu daron khairan min darihi. Gantikan rumah yang ditinggalkan itu dengan rumah yang, sehingga sampai kadang-kadang orang ini kemudian ketika di alam kubur saja itu sampai Utsman bin Affan itu menangis. Utsman bin Affan itu padahal orang yang paling kaya, sugih. Nalikane disebut tenggene alam kubur, dia ini menangis, mesti menangis. Kenapa? Ya, sampai ya bulu lihyatihi faqilatut karul jannah wan naru falatabqi. Ditakoni wong, Pak Utsman, sampean itu nek disebut nek ndelok ngene kuburan sampean kok nangis, tapi nek disebut swarga mbek neraka sampean kok gak menangis. Apa jawabannya itu? Watabaki fi hada faqala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manzili min manazilil akhirah. Soale kata Nabi, rumah yang aku tempati nanti itu ketika di kuburan ya itu adalah rumah menuju akhirat nantinya, alam barzah itu. Jadi alam barzah itu salah satu di antara rumah yang nanti akan menuju ke alam akhirat nanti itu. Fa inna jaminhu. Nah, nek aku kok selamat nek kuburan. Ya artinya tidak ada ya penuh dengan kenikmatan, tidak ada adab siksaan misalnya. Naja, maka sungguh beruntung dan bahagia aku. Fama ba'dahu, sesudah itu aisaru minhu, bahkan mudah sekali saya nanti menuju ke alam akhirat itu dalam kondisi yang menyenangkan, membahagiakan. Wa illam yanju lah, saya tak pikir itu lek umpamane aku kok gak selamat lu ngene kuburan. Mulane aku nangis ya mergo iku mikirno itu. Coba itu Utsman bin Affan. Nah, orang yang sebagai menantunya Nabi itu. Dia bilang itu, wa illam yanju nek umpamane sampai aku gak selamat, fama ba'dahu asaddu minhu wa sawra. Nah, itulah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma raaitu mandoron qattun ilal qabru abta'u minhu. Maka itulah ketika orang ini diselamatkan oleh Allah daripada siksaan
dalam kubur, maka sungguh orang ini beruntung dan bahagia, dan bahkan dia ini bisa memandang dengan pandangan sejauh mata ini memandang. Beruntung dan bahagianya saking itu, sehingga ini digantikan oleh Allah. Jadi niku ibu-ibu jamaah sekalian, kaitannya dengan kenapa kok dirahasiakan. Lalu kemudian yang kedua, kenapa kok dirahasiakan tempatnya? Nanti ketika orang ini meninggalkan alam fana ini di mana dan kapan? Tidak tahu. Tempatnya pun juga begitu, tidak tahu. Ente ayat ini Al-Quran itu wa ma tadri nafsum madza taksibu goda wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu itu tidak akan mengetahui besok itu apa yang engkau lakukan. Meniku padahal rencananya katanya nang sawah, tek sawah iki. Meniku katanya lungo nang Surabaya, meniku katanya nang kantor misalnya. Oh ternyata kan apa yang kita rencanakan itu ternyata nggak tahu, nggak jadi. Bisa jadi besok aja nggak tahu kita. Lalu kemudian mulai termasuk napan semayan nih kok ngoten. Semayan itu juga begitu. Kenapa kita ini disunahkan untuk membaca insya Allah. Nah itu Pak Qadir, besok jangan lupa waktunya ngaji. Maka saya jawab itu insya Allah. Nah itu. Jadi kan juga begitu. Jangan lupa besok ya kita ngaji insya Allah. Insya Allah. Insya jika mengendaki siapa Allah. Nah soalnya kita ini kadang-kadang lupa dengan itu. Ya itu. Tempatnya kita juga begitu, tidak mengetahui, meninggalkan alam fana ini. Jadi intinya ibu-ibu jamaah sekalian, kita ini kok masih hidup, berarti itu memang jatahnya masih ada. Jadi jatahnya ono, pun khawatir. Makanya mati itu tidak memandang itu tua. Syaratnya mati itu kan tidak harus tua, dan syaratnya mati itu tidak harus sakit. Jadi itu. Ngono cek sehat Masya Allah. Coba kan enek wong ini jenenge Pak Yusuf ten gene Kebon Rojo niku cek napa niku olahraga tenis. Coba kan lho mati-mati plek langsung glundeng mati. Kulo duwe kanca jenenge Pak Didik niku orang pegawai Departemen Agama, rumin kanca ngontel ngenten iki. Senengane olahraga dia. Olahraga coba. Ini ngoten tenis dengan Banyuwangi itu plek mati. Nah, coba kan gitu. Mantune Pak Kaji Malik ini coba sing pemain berudu niku itu kan kemarin juga begitu pas nyopir ya Pak. Mati Pak. Subhanallah. Sampai mobilnya itu jalan Sumombito Peterongan macet total gara-gara itu. Didelok nama ngene jero nglibuk pun pecah. Nyopir ijen ya Pak. Nah, piyambakan coba kan itu terjadi bener kan kata Al-Quran idza jaa ajaluhum la yasta'khirun wa la yastaqdimun. Jadi itu cek sehat walafiat sehat wong ini biasa melakukan esok nih coba niku lewat tengen ngarep kula niku wong iki rek bendina mah sregep jalan-jalan ternyata enggak. Tapi ada orang itu jatuh daripada pesawat. Mergo pesawat ini oleng akhirnya tengene lautan rotut kok ndura pesawat nguji urip. Coba itu berarti apa? Nah, jatah hidupnya belum selesai cek urip. Masya Allah lu mergo pas blek ngeten iki ternyata kemudian pas ngene nisor iki enten kapal sing nulung ndek pas iso nglangi pisan terus enten kayu sing tumpangi ngeten urip. Masya Allah. Zaman itu gini Malaysia itu pernah digoncang oleh gempa. Itu ada suami istri. Nah, pas enten omah di tinggi luar biasa. Nah, jeragan ini ku mati kan. Tapi ternyata dari suami istri ini karena ini sama-sama orang dari Lamongan. Itu ternyata apa? Mergo kena gempa ngeten iki. Nah, omah sing tingginya sampai luar biasa nih, itu roboh. Tapi dia tidak mati, jeragane mati, tapi dia ini mboten mati. Soalnya nopo? Ternyata tebing bangunan itu dianya ada di bawahnya. Jadi kayak ngeten iki, pas ngisor ngeten iki. Tapi tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar sampai pun 1 minggu.
Mangane ya napa Pak? Pas udan. Jadi pas apan udan itu enten banyu sing dhuwur ngeten iki. Adi ndangak ngeten iki. Ngombe kok banyu tok. 1 minggu hidup ya. Subhanallah. Baru kemudian ada lubang ini lalu kemudian dia ini bersuara. Nah, ternyata bersuara lalu kemudian didengar oleh orang yang di luar itu sampai kemudian dia ini diselamatkan pula. Selamat. Jadi itulah kemudian masuk di Jawa Pos itu akhirnya kemudian selamat dia. Coba itu berarti apa? Jeragane wama sudah titi wancine mati karena terkena gempa. Tapi dia ini walaupun terkena gempa jatah hidupnya masih ada. Cek urip karo-karone suami istri orang dari Lamongan ini. Nah seperti itulah ibu-ibu, itu berarti jatahe cek ono wong ketobrok kereta api coba kan, sikile sampai penceh, ternyata apa masih hidup, berarti jatahnya masih diberikan oleh Allah, masih hidup. Nah, ada bulan itu. Nah, jadi itu. Nek wong kena kanker coba selama 14 tahun, sinten niku Dahlan Iskan. Dahlan Iskan juga jenengan pirsa namanya Dahlan, wong pinter luar biasa, Jawa Pos dulu rumit. Itu pernah jadi menteri kan, jadi menteri zamannya eranya Pak SBY, BUMN. Pinternya luar biasa kan orang itu. Nah, itu ternyata kemudian terkena kanker hati. Hati ini kok enten kanker kabeh telu, siji loro telu. Itu oleh dokter sudah divonis tidak bisa sembuh kecuali sudah mengarah pada ilahi. Sampai kemudian dia ini berkali-kali yang namanya muntah darah, ya, muntah darah. Nah, akhirnya kemudian ada orang ikhtiar kan tetap dia. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Nek apan aku sakit, Gusti Allah sing kei kesembuhan. Nah, mergo yang duwe duit, akhirnya kemudian ikhtiar. Ada orang itu kemudian menyatakan, sampean gelem tak go nang ngene Cina. Tapi yang mergo atine sampean iki wis bosok dipangan ambek kanker. Terus nduk ngene kono engko arepe tak genteni diganti ambek kanker sing sehat, tak golekno wong liya dilebokno ngene kuno. Itulah namanya dalam bahasa sekarang transplantasi hati. Nek wong Jawa ngarane cangkok. Nah, dicangkok coba. Nek nyangkok pelem ngoten wit ngono kadang-kadang gak urip dadane. Nyangkok niku coba. Ternyata ada di Cina itu, lalu kemudian akhirnya dibedel, diambil hatinya itu, dipedol, tel dibuang, terus diganti ambek ono wong mati, dijupukno atine wong niku, ditempel ngene gunung. Ternyata berhasil sampai saat ini kecil urip coba. Sampeyan takoni gak percaya ngono. Utone gak percaya sampeyan ndelok nang HP. Nah itu ternyata itu. Lu Pak Dahlan Iskan. Kula eling jamane tasik teng ngene Surabaya rumen niku kula nate mlebet teng ngene kantore soalnya. Jadi masih kuliah di Surabaya dulu itu teng ngene Jawa Pos itu masuk kula nate. Masa Pak Dahlan memang ini yang membuat Jawa Pos itu hebat dulu ya orang ini. Oh ternyata kemudian Allah ini menguji sampai dia kena kanker hati itu. Nah, cuman begitu berhasil mulai sehat. Nah, niki dadi pelajaran, pertanyaan. Sampeyan delok niku. Enten kalimat napa? Pak Dahlan Iskan pindah agama. Nah, kan gitu. Wah, mergo napa digawe nang ngene Cina niku ternyata dokternya itu kan Buddha. Mulane terus mulai bareng ngono nggawa napa niki reca. Jadi reca niku reca Buddha niku sing cilik digawa. Akhirnya kemudian saat ini pun mboten sembahyang terus pindah agama. Nah, subhanallah, bisa jadi kan orang itu. Katanya orang-orang dia bilang sampean itu gak ero, ati mungkin sing digawe sing dipindah iku mung atine wong Buddha. Islam ganti menjadi agama Buddha. Subhanallah. Mulane enten donga niku Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah ya Tuhan kami, tetapkanlah hatiku ini untuk selalu berpegang teguh dengan agamamu. Ben gak ucul. Nah, agama itu bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Mulanya niki yang kita minta itu. Jadi enten donga malih niku Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
wa barokatan fir rizqi. Coba kan itu. Dan seterusnya nih. Jadi ini luar biasa. Nabi itu memberikan pelajaran kepada kita. Supaya apa? Supaya kita ini selamat. Jadi dunia dan akhirat kita, termasuk agama kita. Mergo agama niku nek umpamane Islam sampai lepas dari kita ini akan jadi menyesal. Temen menyesal. Quran yang bilang ini. Wong kafir sakliyane agama Islam niku ngendikan rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubama niku sering yawaddu kepingin sapa iku? Alladzina kafaru, orang kafir. Ngomong aja napa? Law kanu muslimin. Iya ya, aku biyen nalikane urip mbok dunya kok gak dadi wong agama Islam ya. Nah, coba kan. Bersyukurlah kita ini jadi orang iman dan Islam masih mendarahkan dalam jiwa kita. Kita bawa sampai pada akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata mal abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.